Ya, jadi bingung. Anda bingung? Situ bingung? Jangan ya. Masih di sini aja ya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Oke, saya sapa terlebih dahulu Freddy Rawayoso. Absen aja. Salam buat semuanya. Dan salam dari Freddy ya Rawayoso. Kira-kira Freddy Rawayoso ada komen gak nih soal gaslighting? Perilaku manipulatif dari orang tua dalam pola asuh anak yang itu ternyata bisa menyebabkan anak ya saat dewasa nanti justru mengalami hambatan dalam mengambil keputusan-keputusan yang brilian untuk kehidupan mereka. Nah, mereka selalu merasa ada rasa takut, rasa ragu-ragu, bingung, bahkan bisa jadi mereka akan selalu bergantung pada orang tua. Nah, persoalannya adalah ketika orang tua ini nggak ada, apa kira-kira yang bakalan mereka lakukan? Mereka akan sangat ketakutan dan rasa bingungnya luar biasa, merasa ragu-ragu pada setiap apa yang mereka hadapi. Makanya kita penting banget ya untuk istilahnya membuat mereka yakin bahwa masa depan mereka tuh jauh lebih baik. Kita bangun kesadaran untuk ke sana. Jangan sampai pola asuh yang kita lakukan kepada anak-anak justru keliru. Ya seolah-olah kita kasih sayang betul, tapi sebenarnya itu manipulasi banget. Nggak ada yang beneran gitu. Nah, so kita mulai deh mulai untuk selalu terbuka ya kepada anak. Meskipun itu pelan-pelan. Jangan kemudian langsung aja. Ya oke. Kita mungkin punya prinsip bahwa kan yang penting jujur. Tapi persoalannya untuk membuat anak mengerti ada tahapannya. Anak yang umur TK, umur SD itu berbeda cara penangkapan tentang apa yang kita sampaikan tentang kebenaran, tentang sesuatu yang benar atau salah. Nah, kita perlu pelan-pelan. Kalau sudah SMA itu mulai deh, dia sudah mulai menalar. Apalagi kalau sudah besar dalam arti sudah lulus SMA, entah itu sudah menjadi mahasiswa atau bekerja, itu lain lagi. Jadi cara penyampaian kita juga harus memperhatikan masa tumbuh kembang anak-anak. Why? Kenapa? Karena ketika penalaran anak ini berbeda, maka kata atau ucapan kita pun harus menyesuaikan dengan apa yang mereka pahami. Nah, terus gaslighting, ciri-cirinya apa lagi? Nah, ini dia. Yang berikutnya adalah dihukum saat menunjukkan atau menyampaikan pendapat. Nah, pernah nggak Anda merasa atau pernah nggak di dalam ingatan Anda ya atau pengalaman Anda selagi masih kecil dihukum atau dimarahi atau bahkan diremehkan saat Anda sebagai anak ya menyampaikan pendapat kepada orang tua? Nah, kalau pernah, itulah yang disebut sebagai kontrol orang tua gaslighter. Jadi, please deh para orang tua, apapun pendapat anak-anak kita terima dulu. Jangan kemudian lantas langsung menghukum, memarahi, atau bahkan meremehkan atau menyalahkan. Kita perlu istilahnya menyampaikan, oh iya, bahwa pendapat dia ini benar, bahwa pendapat ini tidak ada yang keliru, tetapi ada sesuatu yang misalnya harus diketahui. Nah, bahwa begini dan begitu. Memang harus panjang penjelasannya kepada anak. Harus lebih sabar menghadapi anak. Harus lebih punya waktu yang lebih pada anak ketika kita ngomongin soal sesuatu hal-hal yang sifatnya prinsip. Apalagi nyoal kehidupan. Ya. Jadi bagi orang tua gaslighter, opini atau keputusan anak itu kerap dianggap sebagai bentuk penolakan. Karenanya anak yang menunjukkan kemandirian sikapnya, kemandirian dalam berpikirnya seringkali dihukum atau bahkan dibungkam.
Nah, hal ini membuat anak tumbuh dengan kesulitan mengekspresikan diri karena terbiasa takut dengan konsekuensi. Ya, akhirnya dia selalu tidak punya keputusan atau bahkan tidak punya keberanian untuk memutuskan segala sesuatu dalam hidupnya. Kalaupun berani, bisa jadi itu adalah puncak dari ketakutan-ketakutan itu. Dia ingin lepas saja, tapi dia tidak pernah mempertimbangkan atau memperhitungkan baik buruknya. Walhasil keputusan yang dia ambil bisa jadi malah keliru. Nah, kita nggak mau kan anak-anak kita di kemudian hari pada saat dewasa tumbuh dengan cara yang keliru, dengan keputusan-keputusan yang keliru. Nah, makanya hati-hati deh. Willy di Banjarjo, saya sapa dulu ya, yang gabung. Sudah bukan rahasia kalau dalam satu keluarga ortu bersikap diskriminatif, meremehkan dan pilih kasih terhadap anak-anaknya. Realita banget sih menurut saya. Oke. Nah, mulai dari sekarang jangan gitu ya. Oke, Kencur Papua. Selamat malam Kang Ribut. Selamat malam juga. Absen malam aja. Oke, sama request lagu. Yap, nanti ya. Tobi Uchiha. Yap, gabung juga. Thank you. Nah, itu. Nah, ciri yang terakhir ini dia. Awas, hati-hati buat para orang tua. Adalah memelintir fakta untuk menghindari tanggung jawab. Jadi yang namanya gaslighter ini bukan hanya soal berbohong. Mereka juga pintar memelintir fakta agar lolos dari kesalahan. Nah, mereka juga menyangkal ucapan, mengubah detail cerita dari setiap peristiwa atau ada satu kejadian gitu ya. Mereka ubah detailnya supaya tidak terjadi, tidak disalahkan, dan memutar balik keadaan seolah-olah anak kita lah yang salah. Ya, dalam beberapa kali kesempatan katakanlah ya, ada kan saat-saat ketika antara anak dan orang tua berdebat nih soal ya apa aja lah ya, soal keinginan misalnya si anak pingin jadi katakanlah pingin jadi atlet sementara orang tua nggak menginginkan itu. Akhirnya selalu mengatakan bahwa keputusan atau keinginan anak ini keliru, salah, itu tidak begini, itu tidak menjamin masa depan, terus dari sisi ekonomi juga nggak ada penghasilan yang jelas gitu ya. Padahal no problem menjadi apapun. Dan sebenarnya hidup tidak ditentukan oleh kerjaan apa sih yang dilakukan. Dan hidup tidak ditentukan juga oleh berapa banyak uang yang dia kumpulkan. Enggak, no. Ada kok kenyataannya orang yang kerjanya nggak jelas saja masih tetap hidup, bahkan makan enak kalau masuk warung, ya kan? Begitu masuk, belinya nasi opor. Dan dia bisa bayar. Dapat duit dari mana coba? Ya kan? Artinya jangan melulu menyalahkan apa yang menjadi keinginan atau kehendak terdalam dari seorang anak. Bisa jadi, ya, bisa jadi itulah jalan dia menuju sukses. Ya kan? Sukses itu bukan soal kita dapat apa, kita bisa mengumpulkan apa, atau kita punya apa, tapi sukses itu ngomongin soal kita punya aktualisasi diri, kita punya kesanggupan untuk berbagi dengan orang lain, ya, entah itu pengalaman, entah itu ya apapun itu, materi juga boleh. Nah, tapi yang paling penting adalah pengalaman itu bisa dibagi kepada orang lain sehingga bisa memotivasi orang untuk bisa menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Nah, itu menjadi bekal mental, menjadi bekal untuk cara berpikir yang baik dalam kehidupan kita ke depan. Nah, jadi memutarbalikkan fakta demi menghindari tanggung jawab, ini adalah fungsi utama gaslighting. Nah, akibatnya
si korban, anak terutama, tumbuh dalam realitas yang kabur dan sulit membedakan mana kebenaran dan mana yang manipulasi. Nah, makanya kita perlu menyadari bahwa kita mungkin dibesarkan oleh orang tua gaslighter. Dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi memahami pola itu bisa membantu kita melepaskan diri dari dampak gaslighting tadi. Membangun kepercayaan diri dan mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Dan itulah mungkin situasi yang saat ini kita hadapi sebagai orang yang tumbuh dewasa. Oke, ada lagi yang gabung Tobi Uchiha. Alhamdulillah menang tanpa terikat duniawi, amin. Jadi gue gak punya tanggung jawab sama wanita. Tanggung jawab gak cuma soal kepada wanita, kepada orang tua, kepada diri sendiri, kepada lingkungan. Ya. Jangan merasa bahwa ketika kita gak ada orang di sebelah kita, di samping kita, berarti kita bebas dari tanggung jawab itu. Tanggung jawab pada diri sendiri jauh lebih berat. Tahu gak sih? Oke deh, kayaknya udah dulu ya. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, thank you, matur nuwun yang setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Karena saya harus pamit. Sebentar, ada yang minta lagu ya. Bentar, aku cariin dulu deh. Lagunya apa ini? Wait for a minute please. Hai, mana. Ini dia. Apa sih? Wah, nggak ada di sini. Adanya ini nanti deh ya. Si siapa? Kencur mintanya dia terima dianya nggak ada. Dianya itu bagian siang deh kayaknya. Nah, ini adanya bukan lelaki sempurna. Nggak apa-apa ya. Terus kemudian Freddy Rawayoso. Oh enggak. Siapa nih? Titi DJ. Oke deh. Siapa tadi? Willy di Banjarjo mintanya Titi DJ yang galau. Oke deh, aku puterin. Oke. Terima kasih yang masih setia dan jangan kemana-mana, tetap di sini ya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, karena masih banyak informasi-informasi lain yang layak Anda simak dan pastinya sangat bermanfaat ya. Nanti dilanjut bersama Opik jam 9 malam sampai jam 12 malam. Thank you, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.